Jika punya ciri-ciri ini, artinya kamu telah mengalami kebangkitan spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gubuk Spiritual, salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kali ini akan membahas tentang ciri-ciri seseorang yang sedang mengalami kebangkitan spiritual menurut fakta psikologis. Yuk simak sampai selesai. Mungkin teman-teman di sini juga merasakannya. Jadi, setiap orang punya wadah spiritual masing-masing. Tapi beda-beda ya wadahnya. Nah, yang mengalami kebangkitan spiritual secara psikologis akan merasakan perubahan dalam dirinya. Awalnya mungkin tidak menyadarinya, tapi lama-kelamaan akan terasa. Apa saja ciri-ciri tersebut? Yuk simak sampai habis ya, biar tidak gagal paham. Ciri yang pertama, mereka menyadari pola hidupnya. Mereka tahu betul bahwa setiap tindakan mereka berdampak pada diri mereka sendiri. Misalnya, kalau biasanya setiap pagi minum kopi, mereka sadar kalau itu mempengaruhi pikiran mereka. Jadi, jika sekali saja tidak minum kopi, mereka merasakan perbedaan. Ciri kedua, rasa empatinya meningkat. Mereka yang telah mengalami kebangkitan spiritual menjadi lebih peduli terhadap sesama dan alam. Misalnya, kala melihat paku yang tertancap di pohon, mereka akan mengambilnya. Mereka peduli bukan hanya pada sesama manusia, tetapi juga lingkungan sekitar. Mereka dapat mampu berempati terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap alam, terhadap manusia, terhadap hewan, dan selain-lainnya. Selanjutnya yang ketiga, mereka yang mengalami kebangkitan spiritual mulai mengerti dan menyadari segalanya. Baik buruknya suatu kejadian dianggap sebagai bagian dari proses kehidupan. Mereka yang menyadari bahwa hidup ini penuh dengan hikmah, dan apapun yang terjadi adalah bagian dari takdir Tuhan. Kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa di dalam hidup seseorang yang sudah mengalami kebangkitan spiritual akan dirasakan sebagai bagian kebaikan dari Tuhan yang menggembleng mereka untuk menjadi lebih baik. Tidak ada hal yang buruk, semua baik adanya. Semua baik adanya. Dalam perspektif orang biasa, mereka akan menganggap bahwa sesuatu akan terlihat salah atau negatif. Tetapi mereka yang telah mengalami kebangkitan spiritual akan menganggap bahwa semua baik adanya. Apapun kejadiannya, apapun yang dialaminya adalah hikmah dari Tuhan. Intuisi mereka pun menjadi lebih kuat, sulit dimanipulasi. Mereka bisa membaca karakter orang dengan lebih baik. Jadi kalau intuisinya kuat, kadang-kadang mereka yang bangkit spiritualnya ini lebih suka menyendiri untuk menjaga hati dan pikiran mereka agar tidak terkontaminasi dengan energi negatif atau vibrasi
negatif dari lingkungan sekitar, baik manusia ataupun suatu keadaan. Dan yang terakhir, mereka sudah tidak takut lagi dengan kematian. Bagi mereka yang telah bangkit spiritualnya, bertemu dengan Tuhan adalah tujuan utama hidup. Hidup ini hanya sementara, seperti mampir sebentar untuk minum. Jadi, mereka yang telah bangkit spiritualnya akan lebih fokus menikmati proses saat ini, proses kehidupan saat ini, dan menciptakan masa depan yang baik, menciptakan sebuah lingkungan yang lebih baik, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, ataupun masyarakat di sekitarnya. Tahapan awal kebangkitan spiritual mungkin membuat mereka merasakan sakit yang tidak jelas penyebabnya. Seringkali mengalami kehilangan. Mereka akan diuji dengan kehilangan, baik harta, orang-orang yang dicintai, ataupun pasangan, orang tua, anak, yang menjadikan mereka begitu menderita di awal-awal prosesnya, menjadikan mereka benar-benar di titik nol, seperti tidak ada pengharapan, seperti tidak ada kehidupan lagi. Namun, itulah proses pembersihan diri. Itulah proses di mana Tuhan menggembleng jiwa-jiwa mereka agar mereka dapat kembali kepada Tuhannya, merasakan kembali keberadaan Tuhan di hati mereka, yang mana dengan proses ini menjadi titik awal dari tonggak mereka untuk bangkit spiritualnya. Karena tanpa penderitaan, maka tidak akan ada kebangkitan spiritual. Dan semua proses pembersihan diri itu akhirnya mereka akan mencapai tahapan perasaan ikhlas dan pasrah, di mana mereka benar-benar menerima segala ketentuan Tuhan dengan tulus. Menerima sebuah ketentuan Tuhan dengan hati yang sukacita. Penerimaan yang luar biasa yang menjadikan mereka terhubung dengan kuat dengan Tuhannya, terhubung dan selaras dengan Tuhannya dan diri sejati. Sahabat, semoga kita semua bisa menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan kebaikan. Saya juga sampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan tutur bahasa yang kurang sopan. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.